Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita bertemu lagi dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Dalam video kali ini, saya membahas tentang arti dan ruang lingkup Sosiologi, Antropologi Pendidikan. Arti dan ruang lingkup Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Nah, ini dalam peta konsepnya saya akan membahas tentang pengertian sosiologi dan antropologi pendidikan, kemudian wilayah kajian sosiologi antropologi pendidikan, kemudian sejarah perkembangan sosiologi dan antropologi pendidikan, yang D itu tujuan sosiologi dan antropologi pendidikan. Jadi kalau dulu waktu saya kuliah itu adanya ilmu budaya dasar ya. Tapi sekarang di tempat saya mengajar itu nggak ada ilmu budaya dasar, yang ada adalah sosiologi dan antropologi pendidikan. Jadi pendidikan itu dilihat dari segi sosial dan antropologinya peserta didik dan lingkungan di pendidikan, di lingkungan dunia pendidikan itu bisa dilihat dari lingkungan masyarakatnya, kemudian peserta didiknya, kemudian gurunya yang mengajar, komitenya, seperti itu. Terus kemudian untuk mata kuliah ini tuh sebenarnya awal kampus yang menerapkan sosiologi dan antropologi pendidikan itu adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pengertian sosiologi dan antropologi pendidikan menurut Nasution, sosiologi pendidikan itu adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Kemudian menurut George Payne, juga disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan ya, secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif. Kemudian menurut Stalcup mengemukakan bahwa sociology of education merupakan suatu analisis terhadap proses-proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikannya. Jadi kesimpulannya itu, sosiologi pendidikan mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Kemudian pengertian antropologi pendidikan. Kalau antropologi saja kan berdasarkan kata antropos dan logos yang berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kalau untuk antropologi pendidikan menurut Somat mengkaji menggunakan teori-teori dan metode yang digunakan oleh para antropolog serta pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Kemudian menurut Stalcup, antropologi pendidikan dihasilkan melalui teori khusus dan percobaan yang terpisah dengan kajian sistematis mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya, sehingga antropologi menyimpulkan bahwa sekolah itu merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dalam membimbing masyarakat. Nah, untuk wilayah kajian sosiologi dan antropologi pendidikan itu mengkaji kaitannya erat dengan pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Untuk apa mata kuliah sosiologi antropologi pendidikan itu diberikan kepada anak? Itu tujuannya itu salah satunya itu guru itu tidak cuma mengajar aja. Di kelas guru itu bisa memotret bagaimana kesiapan anak itu dalam menyerap pelajaran itu dilihat dari sosialnya dan antropologi kebudayaannya. Jadi bisa dikatakan pendidikan itu tidak dapat terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat. Demikian pula sebaliknya ya.
Pendidikan hanya dapat berlangsung dan terlaksana dalam hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian kalau wilayah kajian sosiologi pendidikan itu sistem seputar pendidikan formal. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Yang kedua itu hubungan antara manusia di dalam sekolahnya, di lembaga sekolahnya. Kemudian nomor 3, pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di sekolah. Dan yang keempat itu hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat dengan menganalisis pola-pola interaksi antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian sosiologi pendidikan itu dibagi 3. Pertama, sosiologi pendidikan makro, sosiologi pendidikan meso, dan sosiologi pendidikan mikro. Kalau makro itu hubungannya antara pendidikan dan institusi besar seperti di masyarakat ya. Kalau meso itu berhubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Kalau sosiologi pendidikan mikro itu adalah membahas tentang, kalau sosiologi kan biasanya membahas tentang interaksi sosial. Nah, kalau sosiologi pendidikan mikro itu juga membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Kemudian kalau wilayah kajian antropologi pendidikan itu mengkaji mengenai praktik pendidikan dalam sudut pandang kebudayaan. Antropologi pendidikan adalah cabang dari antropologi sosial budaya. Jadi sosial budaya itu bercabang ke antropologi pendidikan yang memusatkan studi pada gejala pendidikan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup antropologi pendidikan dengan pola pandang masyarakat mengenai peran, makna, dan fungsi pendidikan sesuai sudut pandang masyarakat. Kemudian, kapan ini sosiologi dan antropologi pendidikan berkembang? Jadi, pertama, saya akan membahas tentang perkembangannya tentang sosiologi, ilmu sosiologi ya. Jadi, sosiologi antropologi pendidikan itu adalah 3 cabang ilmu, disiplin ilmu yang dipadukan menjadi satu, menjadi ilmu terapan jadi satu. Jadi mata kuliah sosiologi antropologi pendidikan. Nah, sebelum itu dijelaskan dulu bagaimana sejarah perkembangannya. Yang pertama itu dari abad ke abad ya. Ini terlihat jelas pada masa pencerahan. Terlihat dengan jelas terutama dalam revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Ini terjadi gejolak yang diakibatkan oleh ketiga revolusi itu dan berpengaruh kepada dunia. Perkembangannya itu pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia itu terbentuk begitu saja. Pertanyaan dan pertanggungjawaban ilmiah tentang perubahan masyarakat itu belum terpikirkan pada masa ini. Kemudian perubahan yang terjadi akibat revolusi benar-benar mencengangkan. Kemudian ada kelahiran sosiologi modern. Itu tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Walaupun awalnya itu sosiologi kan muncul juga salah satunya karena adanya revolusi industri di Inggris ya. Kemudian perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi. Sejak saat itu disadari betapa pentingnya penelitian dalam sosiologi. Kemudian tahap antropologi itu dibagi beberapa fase. Sebelum tahun 1800-an itu manusia dan kebudayaannya
sebagai bahan kajian antropologi. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Jadi, waktu orang Eropa datang ke suku-suku asing, mereka itu mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi itu ditulis, kemudian dibukukan. Kemudian fase pertama antropologi itu bisa disebut ilmu etnografi ya. Jadi waktu orang Eropa datang ke benua Amerika itu mereka mencatat suku-suku Amazon di benua Amerika. Kemudian fase kedua, masyarakat itu berevolusi secara perlahan-lahan terus menganggap bangsa-bangsa lain seperti Eropa sebagai bangsa primitif yang tertinggal. Maksudnya bangsa-bangsa yang datang bukan dari Eropa itu adalah bangsa primitif. Jadi ada yang berkata kalau orang aborigin itu dianggap bukan manusia karena kebudayaannya masih primitif dan menganggap orang Eropa itu sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Kemudian fase yang ketiga ini, negara-negara Eropa itu berlomba-lomba membangun koloni di Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Kemudian dalam rangka membangun koloni tersebut muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa-bangsa asli, pemberontakan, dan cuaca yang kurang cocok. Kemudian fase yang keempat ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaannya itu berasal dari bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa. Nah, kemudian tujuan sosiologi dan antropologi pendidikan yang pertama itu adalah membantu lembaga pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan yang semakin berkembang. Yang kedua, mengetahui gejala dan faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi lembaga pendidikan. Untuk yang ketiga, memahami hubungan sistem pendidikan dan proses sosial dan perubahan kebudayaan. Yang keempat itu mengetahui berbagai interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan lembaga pendidikan. Dan yang kelima itu untuk mempermudah bagi lembaga pendidikan dalam mensosialisasikan segala program pendidikan kepada masyarakat. Yang keenam, untuk membantu lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum dengan melihat keadaan kebutuhan dan kecenderungan di tingkat ekonomi masyarakat. Sebenarnya untuk kurikulum itu harusnya tidak disamakan ya antara sekolah karena berbeda karakter sosial budayanya. Kemudian setiap kegiatan pendidikan adalah bagian dari proses menuju tercapainya suatu tujuan di mana setiap tujuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan tujuan antropologi pendidikan itu ada tujuan akademis untuk memperoleh pemahaman tentang makhluk pada umumnya dengan mempelajari beragam bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Kalau tujuan praktisnya itu mempelajari manusia dan masyarakat yang beraneka ragam untuk keperluan membangun masyarakat bersangkutan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.